Malam sudah larut saat Elara menyerah pada tumpukan jurnal di hadapannya. Perpustakaan kampus mulai mengusirnya secara halus lewat pendingin ruangan yang terasa semakin dingin. Dengan langkah gontai, ia menyusuri trotoar kota yang lengang. Kepalanya penuh dengan teori-teori metodologi penelitian yang saling bertabrakan, meninggalkan rasa cemas yang pekat tentang masa depannya. Skripsi terasa seperti monster yang mustahil dikalahkan. Di sebuah persimpangan jalan yang sepi, lampu merah untuk pejalan kaki memaksanya berhenti. Di sanalah ia melihatnya. Seorang pria duduk di atas kotak kayu tua, memeluk gitar yang warnanya sudah pudar. Jarinya memetik melodi yang anehnya terasa begitu pas dengan suasana hatinya. Sebuah melodi yang mengalun sedih, namun entah kenapa menenangkan. Tanpa pikir panjang, Elara merogoh tasnya, mengeluarkan selembar uang 10 ribuan yang lecek dan memasukkannya ke dalam kotak gitar yang terbuka. Pria itu, yang mungkin berusia akhir 20-an, berhenti bermain. Ia mengangkat wajahnya yang tirus dan tersenyum. "Terima kasih, Mbah. Lagunya bagus," kata Elara, lebih pada dirinya sendiri. "Hanya teman di malam yang sepi," balas pria itu. "Mbaknya kelihatan lelah sekali. Mahasiswa ya?" Elara mengangguk. "Tingkat akhir, Mas tahu sendiri kan?" Pria itu sebuah tawa yang serak. "Tahu sekali." Rasanya seperti berdiri di persimpangan, tidak tahu harus belok kemana. Kata-kata itu menusuk Elara. Tepat sekali. Itulah yang ia rasakan. Tiba-tiba, suasana di antara mereka tidak lagi canggung. Hanya ada dua orang asing yang berbagi pemahaman sunyi di bawah lampu jalan yang berkedip. "Lagu yang tadi, saya belum pernah dengar sebelumnya," kata Elara, mencoba mengalihkan pembicaraan dari masalahnya. Pria itu, yang Elara tebak bernama Banyu dari tulisan spidol di gitarnya, menunduk menatap gitarnya. "Oh, ini lagu khusus, Mbak. Lagu persimpangan." Ia berhenti sejenak. "Ada aturannya. Saya boleh ceritakan, tapi setelah ini anggap saja obrolan angin lalu. Jangan pernah dibicarakan lagi." Elara mengerutkan kening, tapi kemudian tersenyum. Ia menganggapnya sebagai bagian dari mitos atau kepercayaan unik seorang seniman jalanan. "Tentu, Mas. Rahasia aman dengan saya." Banyu mulai bercerita dengan suara pelan, nyaris berbisik. Lagu itu, katanya, bukan ciptaannya. Lagu itu lahir dari keputusasaan seorang musisi tua puluhan tahun lalu di persimpangan yang sama tempat mereka berada sekarang. Musisi itu miskin dan tak kunjung terkenal. Suatu malam, saat ia hampir membanting gitarnya, sesuatu yang tak kasat mata mendatanginya. Sesuatu itu menawarkan perjanjian, tutur Banyu. Ia akan memberikan si musisi kemampuan menciptakan melodi yang bisa menyentuh jiwa siapapun. Sebagai imbalannya,
Si musisi harus membayar dengan memainkan lagu itu di sini setiap malam. Lagu ini adalah panggilan. Panggilan. Untuk apa? Bisik Elara. Tanpa sadar, ia menahan napas. Untuk menarik pendengar terpilih, jawab Banyu. Jiwa-jiwa yang sedang berdiri di persimpangan hidup mereka sendiri. Yang bingung, cemas, putus asa. Sesuatu itu akan datang dan memakan kecemasan mereka. Membuat si pendengar merasa sangat lega dan damai untuk sesaat. Cerita itu terasa begitu nyata, begitu dekat. Lalu, apa yang terjadi pada pendengar itu setelahnya? Setelah kecemasannya hilang, tanya Elara. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Banyu tidak langsung menjawab. Ia memetik satu senar gitarnya. Bunyinya terdengar pilu. Itu bagian yang jadi misteri. Ada yang bilang mereka hanya akan merasa lebih baik, lalu melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi ada yang percaya musisi itu harus membuat pilihan. Pilihan apa? Jika sesuatu itu sedang sangat lapar, kata Banyu. Suaranya semakin pelan. Dan jika si pendengar sangat menyukai lagunya, musisi itu bisa menyerahkan pendengar itu sepenuhnya. Sebagai gantinya, si musisi akan bebas dari tugasnya selama setahun penuh. Tidak perlu lagi kedinginan di persimpangan setiap malam. Penjelasan itu membuat Elara merinding. Ia membayangkan dilema mengerikan yang dihadapi musisi tua dalam cerita itu. Ia sama sekali tidak berpikir tentang bahaya yang mungkin ada di hadapannya. Lampu untuk pejalan kaki berubah hijau. Suara mesin mobil dari kejauhan menyadarkan Elara dari lamunannya. Ia harus pergi. Anehnya, beban di pundaknya terasa lebih ringan. Kecemasan tentang skripsinya seolah sedikit menguap. Luar biasa ceritanya, Mas, kata Elara tulus. Dan lagunya, entah kenapa, saya merasa lebih tenang sekarang. Benar-benar indah. Ia sudah melangkah 1-2 kali ke zebra cross saat ia menoleh ke belakang. Saya janji, Mas, saya tidak akan ceritakan lagu ini ke siapa-siapa. Banyu masih duduk di tempatnya, memeluk gitarnya. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, ia tersenyum. Namun, senyum itu kini tampak sangat ganjil. Bukan lagi senyum ramah seorang musisi jalanan, melainkan senyum puas yang mengerikan. Saya tahu, Mbak, balas Banyu, suaranya terbawa angin malam. Karena mulai malam ini, lagu itu yang akan terus bercerita kepada Mbak.